Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Ustadz berharap kita senantiasa sehat jasmani dan rohani kita, senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur patutlah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu menuntut ilmu yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan alam baginda Nabi Muhammad SAW, begitu pula para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran materi PJOK. Oke kakak-kakak, kita akan langsung melihat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke kakak, kita akan memasuki pelajaran 6, yaitu rangkaian 3 pola gerakan dominan aktivitas senam lantai. Sebelum kita memasuki gerakannya, kita akan memahami dulu apa itu pengertian dan manfaat dari kita belajar senam lantai. Oke, pengertiannya, senam lantai disebut juga senam artistik, di mana senam lantai terdiri dari gerakan tertentu yang dilakukan di atas matras atau seperti kasur empuk. Senam lantai 3 pola adalah 3 elemen gerakan yang digabung menjadi satu gerakan yang berkesinambungan. Jadi gerakannya itu misalnya ada 3 gerakan, itu dijadikan satu gerakan gitu, dimana kita lakukannya satu kali tanpa henti. Oke, manfaatnya yang pertama dapat meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh, meningkatkan kekuatan keseimbangan dan keberanian, meningkatkan keterampilan gerak antisipasi, dan yang terakhir meningkatkan sikap yang tepat terhadap nilai ketuhanan, bersyukur, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kakak pengertian dan manfaat dari senam lantai. Oke, rangkaian 3 pola gerakan dominan senam lantai diantaranya ada rangkaian pola 1, di mana gerak guling depan, splits, dan kayang. Rangkaian pola 2, gerak guling belakang, split samping, dan sikap lilin. Yang ketiga, rangkaian pola 3, gerakan loncat dari mau, guling depan, dan kopstand. Dan yang keempat, rangkaian pola 4, gerak dasar handstand, guling depan, dan meroda. Kita akan melihat beberapa gerakan-gerakan dari gerakan 1, 2, 3, dan 4. Nanti Ustadz akan berikan contoh bagaimana kita melakukan gerakan pola ini. Oke kakak, yang pertama ada rangkaian pola 1, di mana mengkombinasikan gerak guling depan, splits, dan kayang. Oke kakak, perhatikan ya bagaimana cara melakukannya. Yaitu yang pertama kita akan melakukan gerakan guling depan, lalu kita melakukan split. Setelah kita melakukan split, lalu kita melakukan gerakan kayang. Ini adalah rangkaian kombinasi pola 1. Sangat mudah ya kakak. Oke kakak, yang berikutnya rangkaian pola 2, yaitu gerak guling belakang, split samping, dan sikap lilin. Oke kakak, perhatikan ya bagaimana cara melakukannya. Yaitu yang pertama kita melakukan gerakan guling belakang. Perhatikan, seperti itu cara melakukannya. Lalu kita melakukan split samping. Setelah melakukan split samping,
Yang terakhir kita akan melakukan sikap lilin. Seperti ini ya, sikap lilin. Kedua kakinya kita angkat. Oke kakak, berikutnya rangkaian pola 3 yaitu gerak loncat harimau, guling depan, dan kopstan. Oke kakak, perhatikan ya bagaimana cara melakukannya. Yang pertama kita lakukan gerak loncat harimau. Nah seperti itu, lalu kita guling ke depan. Dan yang terakhir kita lakukan gerakan kopstan. Nah seperti itu ya kakak, gerakan kopstan. Memang agak sulit, tapi kita harus belajar. Oke kakak, yang terakhir ada rangkaian pola 4 yaitu gerak dasar handstand, guling depan, dan meroda. Oke kakak, perhatikan ya. Yang pertama kita akan melakukan gerakan dasar handstand. Nah setelah itu kita akan melakukan guling depan, dan yang terakhir kita melakukan gerakan meroda. Dan perlu kakak ingat ya, kita lakukannya harus di matras atau tempat pendaratan yang membuat kita ketika jatuh tidak sakit. Oke kakak, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.